pendek 3 full. Surah Al-Falaq, Surah Al-Ikhlas, Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Akhir, selamat pagi. Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat. Kita semua bergerak. Kita ulangi ya. Bergerak dengan semangat, oke? Selamat pagi. Tetap sehat, tetap semangat. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat? Kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita mengucapkan alhamdulillah. Sudah bilang alhamdulillah hari ini? Sudah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Perhatian. Perhatian. Oke, baik. Masih ingat lagu Rukun Islam Azam? Masih ingat lagu Rukun Islam? Konsentrasi. Sebutkan lagu Rukun Islam ini ya. Sebutkan Rukun Islam yang pertama. Sebutkan Rukun Islam yang kedua. Ketiga, bayar zakat. Keempat, berpuasa. Kelima, pergi haji naik pesawat. Lagu Rukun Iman. 1, 2, 3. Rukun iman, itu ada 6. Rukun
bagaimana cara berwudu. Sudah kita pelajari, Pak? Ya, sudah kita pelajari bagaimana cara berwudu. Masih ingat lagu tepuk wudu? Masih. Kita nyanyikan lagu tepuk wudu ya. 1, 2, 3. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki baru doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Siapa teman saya yang tidak datang? Meme tidak datang ya? Siapa? Iya, Asirama juga tidak datang. Oke, yang datang namanya angkat tangan dan bersuara hadir Bu Guru. Bisa? Afifanul Hidayat, Aisyah, Zidan, Fatin, Fitriani, Hasirama, Aditya, Azam, Bilal, Haris Aliwa, Tufail, Nafisa, Murazifah, Pradipta, Syezan, Syekh, Yara, Hisham, perhatian, konsentrasi. Oke, baik. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang berwudu. Kalau berwudu itu pakai apa? Kita berwudunya pakai apa? Air, betul. Kita berwudu pakai air yang bersih dan mensucikan. Ibu Guru mau ulangi dulu. Perhatikan ke sini, Azam. Perhatikan ke sini. Kalau contohnya air suci dan mensucikan yang mana? Kalau misalnya Ibu Guru bilang air teh itu bersih atau tidak bersih? Bersih. Tapi bisa dipakai berwudu tidak? Berarti dia bersih tapi tidak mensucikan. Air kopi dia bersih atau tidak? Bersih karena bisa diminum. Tapi bisa dipakai berwudu atau tidak? Berarti air kopi bersih tapi tidak mensucikan. Tidak bisa dipakai untuk berwudu. Kalau pom ais, siapa suka minum pom ais? Suka minum pom ais, rasa apa? Rasa coklat, rasa apa? Mangga, rasa apa? Rasa coklat. Tapi itu bersih atau tidak pom ais? Bersih dong. Pom ais itu bersih karena bisa diminum. Tapi bisa dipakai berwudu atau tidak? Tidak. Kenapa tidak bisa dipakai berwudu? Karena dia tidak bisa mensucikan. Nah, air yang bisa dipakai untuk berwudu, bersih dan mensucikan itu yang mana? Yang air yang turun dari langit, air apa namanya? Hujan. Pintar. Terus yang di pantai itu air apa? Air laut. Pintar. Air apa lagi bisa pakai berwudu? Air sumur. Pintar. Terus apa lagi? Apa lagi? Air sungai. Pintar. Air sungai. Apa lagi? Air ledeng. Betul. Karena dia
hujan. Apa beda? Apa beda? Coba pikir. Coba. Yang turun dari langit tapi bukan air hujan. Air apa itu? Bukan. Sudah tadi ada gunung. Yang ini, yang putih-putih turun apa namanya? Hah? Salju. Air salju juga bisa. Salju, pernah lihat salju? Ada salju. Kalau dia mencair, itu kan ada airnya toh. Nah, air salju itu bisa dipakai berwudu. Jadi kita sebutkan tadi sama-sama. Air yang bisa dipakai berwudu. Satu, air apa? Air sungai. Ada yang tahu tidak apa artinya tayamum? Pengganti pintar, pengganti wudu. Tayamum itu adalah pengganti wudu. Pengganti wudu. Kenapa guru dibilang pengganti wudu? Karena ada orang yang tidak bisa berwudu. Jadi penggantinya adalah tayamum. Ya, nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang tayamum. Betul yang disampaikan tadi Dr. Fail. Tayamum itu adalah pengganti wudu. Karena ada orang tidak bisa berwudu. Oke? Ya. Jadi tujuan kita belajar hari ini belajar tentang tayamum. Tujuannya supaya kamu tahu apa itu tayamum. Yang bagaimana itu dibilang tayamum? Pakai apa orang tayamum? Siapa yang bisa tayamum? Karena tidak semua orang bisa tayamum. Hanya orang-orang tertentu yang bisa tayamum. Supaya kalian tahu apa itu tayamum, bagaimana itu yang namanya tayamum, Ibu Guru putarkan sebentar video. Silakan disimak dan diperhatikan baik-baik. Airnya habis ya. Waduh, wudu lagi. Perhatikan video. Sholat ya. Kalau kita wudu, sambil ini Allah. Kalau kita sholat kali ini, wudu. Nah, ada yang seperti itu. Barangkali aja sambil sekali-kali. Ya, saya juga. Wah, tuh main sambil kamu punya ide. Ada sambil
jemaah. Bagaimana mau sholat, Pak? Saja belum. Loh, kenapa? Air musola habis, Pak. Ternyata di sungai ada juga. Apa kita libur dulu sholatnya, Pak? Dodo, tidak ada libur dalam sholat dan kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Lalu, bagaimana, Pak? Ya sudah, layani saja ya. Kamu? Kalian ingat tidak dengan pelajaran yang pernah Bapak berikan? Begini, tayamum itu adalah cara berwudu apabila kita tidak menemukan air. Selain karena tidak ada air, apalagi, Pak, yang membuat kita harus bertayamum? Wah, pertanyaan yang bagus, Syafir. Selain karena tidak ada air, kita diperbolehkan tayamum apabila air tidak mencukupi untuk wudhu. Sakit yang berbahaya jika terkena air. Oh, begitu. Lalu, kalau tidak ada air, dengan apa, Pak? Dengan debu yang suci. Caranya, Pak? Caranya begini, ikuti Pak dulu ya. Pertama-tama kita berniat untuk bertayamum. Diawali dengan membaca basmalah. Lalu kita letakkan kedua telapak tangan kita ke permukaan tanah yang suci. Lalu kita tepukan kedua telapak tangan kita agar debu menempel rata di telapak tangan kita. Lalu kita satukan wajah kita. Setelah itu kita ambil lagi, kita ratakan seperti tadi. Lalu kita satukan lengan tangan kanan dengan telapak tangan yang kiri. Kita satukan lengan tangan kiri dengan telapak tangan yang kanan. Selesai sudah tayamum kita. Kalian mengerti? Sudah selesai, Pak. Wah, cepat dan mudah ya, Pak. Iya, itulah kemudahan yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dalam keadaan tidak ada air pun, kita dapat bersuci dan tetap dapat melaksanakan sholat. Nah, kamu coba dong. Siap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tipis-tipis saja dong, tidak perlu sebanyak itu. Jangan repotan kan? Itu kan suara air. Oh iya, sepertinya air keran tadi mengalir lagi. Asik. Kamu udah di sana aja. Kamu curang, Syamil. Dulu sudah belepotan begini, kamu enak pakai air. Sudah. Karena airnya sudah mengalir, ayo duduk sana. Pak, kan kita sudah tadi aku. Masih ada aku lagi. Oh iya, harus dulu lagi dong. Karena tayamum menjadi batal jika kita melihat air untuk berwudu. Begitu dong. Oh, selain itu, apalagi Pak yang membatalkan tayamum? Selain itu, yang membatalkan tayamum adalah sama seperti yang membatalkan wudu. Pertama, mengeluarkan minyak atau kopi. Ketiga, gila atau hilang akal. Tertidur pulas hingga tidak sadar. Nah, begitu. Kalian mengerti? Berarti kamu tetap harus wudhu dong. Nasib. Ayo cepat dong. Kita sudah terlambat berjamaah nih. Udah, ayo. Oke, baik, sudah selesai. Dari tadi yang kamu nonton tayamum, Nabi yang bapak gurunya tadi tayamum itu apa? Pengganti wudhu. Kemudian apa lagi? Kalau kita bertayamum pakai apa? Pakai tanah yang bersih dan suci.
tayamum. Ini kan lantainya injak-injak, kotor. Kita cari debu yang bersih. Kemudian apalagi yang tadi dikasih tahu Bapak Guru? Siapa yang bisa bertayamum? Satu, orang yang bukan, itu membatalkan wudhu atau tayamum. Orang yang bisa bertayamum, tidak semua orang bisa tayamum. Hanya orang tertentu. Satu, orang yang kehabisan air. Tadi kan tidak ada airnya. Jadi kita bisa bertayamum kalau tidak ada apa? Tidak ada air. Dua, apa? Ada air tapi sedikit. Hanya untuk apa? Bisa untuk minum saja. Yang bisa dipakai berwudu. Oke, tiga. Orang yang tadi orang yang apa? Iya, orang apa itu? Orang sakit. Jadi ada orang sakit juga yang tidak bisa kena air. Sakit apa itu contohnya? Sakit apa? Sakit apa dia tidak bisa kena air? Misal contohnya sakit gigi. Sakit gigi bisa dikena air. Sakit apa coba? Sakit apa ya? Sakit apa yang tidak bisa kena air? Sakit kepala masih bisa kena air. Contohnya, satu. Contohnya, demam tinggi sekali, panas sekali. Kalau kena air dia menggigil, maka boleh tayamum karena dia panas tinggi. Apalagi contohnya orang yang bisa tayamum sakit apa? Misalnya kecelakaan di kodong. Sesan kecelakaan, bilang kecelakaan, jatuh dari motor misalnya, luka kepalanya, luka tangannya, diperban kayak yang tadi di video, diperban semua, tidak bisa berwudu karena lukanya parah. Kalau dia lukanya di sini parah, kepalanya parah, tidak bisa berwudu, maka boleh dengan tayamum. Bagaimana tadi cara tayamum yang dijelaskan di video? Bagaimana? Oke, sekarang kita praktek tayamum. Oke? Sekarang kita praktek tayamum. Ikuti Bu Guru. Di meja ini, meja yang kamu di mejamu itu ada debu halus yang tidak terlalu terlihat. Maka meja ini bisa juga dipakai tayamum. Sekarang kita praktek tayamum. Mana semua tangannya? Naikkan tangannya. Naikkan tangannya. Isya, Bilal, mana tangannya Bilal? Oke, sekarang kita akan praktek tayamum. Kalau tidak ada air, kalau kita sakit bisa kita tayamum. Pengganti dulu. Angkat tangannya, Azifah, tangannya angkat. Sekarang kita letakkan ke meja. Meja ini adalah meja yang bersih. Sudah? Letakkan tangannya ke meja. Kemudian baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian angkat tangannya, boleh ditiup. Sudah? Kemudian usapkan ke wajahnya 1 kali. 1 dari tengah ke kiri. Turunkan lagi tangannya. Dan tiup. Kemudian telapar tangan di sini 1 kali. Baru kiri lagi 1 kali. Selesai. Gampang? Gampang tidak? Kenapa tidak ada suara yang bergema? Gampang tidak? Kita praktekkan sekali lagi. Konsentrasi. Kita praktekkan sekali lagi. Angkat tangannya. Letakkan ke debu yang bersih. Kemudian sapukan ke wajah 1 kali. Turunkan lagi kembali. Tiup lagi. Kemudian telapak tangan kanan
satu kali. Tangan kanan dulu, mana tangan kanan kak? Ini dia. Tangan kanan yang digosok. Ikuti Bu Guru. Tangan kanan yang digosok. Tangan kanan yang digosok, mana tangan kanan? Ya, begini satu kali. Kemudian tangan kiri lagi satu kali. Selesai. Konsentrasi. Lihat ke depan. Oke, kita lepas dulu. Bisa nggak? Oke, betul. Lanjut. Ya, lagi kita berbicara. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ya. Oke, sudah atas. Oke, lanjut. Sifat. Ya, benar. Oke, sudah atas. Keren. Lanjut. Coba lagi untuk gambarnya. Bisa? Gambarnya. Gambar itu. Gambar satu. Lanjut lagi. Ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus. Ya, terus. Oh, berarti kalau dulu ini. Yuk. Oke, kelima sampai ke-7. Mengerti? Kecuali yang satu orang akan mendapatkan 7 lembar.
Oke, di sini ada 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sebentar akan Ibu Guru lihat siapa kelompok yang bisa menyusun tata cara tayamum dengan baik dan benar. Di sini Ibu Guru sudah siapkan ada beberapa gambar di sini. Ada 7 gambar urutan tata cara tayamum yang benar. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4. Siapa ketua kelompoknya di sini? Siapa yang mau maju di sini? Satu orang. Oke, ya maju. Di sini siapa yang mau maju? Radita, siapa? Azifah. Radita. Radita maju. Siapa yang mau di sini? Ini adalah ketua kelompok yang mau terus. Siapa sendiri dia duluan? Belum. Siapa sendiri dia duluan? Oke, kelompok 4 belum main. Kamu lagi 3 orang. Siapa sendiri dia kedua? Kelompok kedua yang nomor 2 dia. Hatiku selalu gembira, bernyanyi la 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 la. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah. Hatiku selalu gembira. Hatiku selalu gembira, bernyanyi la 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 la. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah. Hatiku selalu gembira. Hatiku selalu gembira. Hatiku selalu gembira, ha, bernyanyi la 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 la. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah. Hatiku selalu gembira. Hatiku selalu gembira, ha, bernyanyi la 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 la. Aku tak mau sedih, ku tak mau marah. Hatiku selalu gembira. Hatiku selalu gembira. Hatiku selalu gembira. Hatiku selalu gembira. Gembira, gembira, selalu bergembira. Hey! Hatiku selalu gembira, bernyanyi la 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 la. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah.
Kemudian kamu sudah mewarnai gambar orang sedang bertayamum, ya. Bagaimana pelajaran untuk hari ini? Seru atau tidak? Gampang atau susah? Nah, apanya yang gampang? Siapa mau angkat tangan? Apanya yang gampang? Oke, Azam, maju ke sini. Menurut Azam, apanya yang gampang pelajaran hari ini? Karena tayamum gampang ya? Yang mana gampang? Tayamum atau berwudu? Tayamum. Oke, kerja. Oke, baik. Yang mana gampang? Tayamum atau berwudu? Kenapa gampang tayamum? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Sini. Supaya. Supaya. Kenapa tayamum itu supaya gampang? Karena cepat. Ya. Karena cepat. Tidak banyak yang dicuci. Tidak banyak di. Cuma apa yang dicuci saja? Cuma apa yang dibasuh? Tangan kita, betul. Jadi tayamum itu tidak semuanya orang bisa. Hanya orang yang kehabisan air, tidak ada air sama sekali. Ada airnya sedikit, ada yang bisa dipakai minum. Betul, baru di rumah kalau ada air. Dan kalau tidak ada, dan kalau orang sakit, iya, sakitnya tidak bisa kena air. Begitu tangannya kalau tidak ada, kalau bilang ada, oke? Kalau ada, kasih jempol. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Siap? Siap. Pertanyaannya, kalau berwudu pakai air, betul atau tidak? Kalau tayamum pakai debu yang bersih, mana jempol? Kalau tayamum ada basuh telinga tidak? Kalau tayamum ada cuci muka? Kalau tayamum ada basuh kaki? Kalau tayamum ada kumur-kumur? Boleh tidak tayamum kumur-kumur pakai debu? Ada tidak? Tayamum minum dibersihkan pakai debu minumnya. Jadi yang dibersihkan apa? Muka dan telapak tangan. Bisa dimengerti? Oke, baik. Minggu depan kita datang ke sekolah. Minggu depan kita akan belajar tentang kisah salah satu nabi. Nabi yang pertama. Siapa nabi yang pertama? Nabi Adam. Minggu depan kita akan belajar tentang Nabi Adam. Siapa yang sayang Nabi Adam? Oke, minggu depan kita akan mengenal tentang Nabi Adam. Mulai dari di surga, berteman dengan penghuni surga, dan dimusuhi oleh iblis. Sampai Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan tinggal di bumi. Nanti minggu depan kita belajar sama-sama.